sebagai host dan ditemani oleh dua teman-teman saya yang di sebelah kiri. Halo, perkenalkan nama saya Siti Amelia, biasa dipanggil Amel, saya dari kelas 12 Farmasi. Lalu, Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Putri dari kelas 12 Farmasi, bisa dipanggil Aurel. nah pada podcast kali ini kan temanya tentang berbagi cerita pengalaman ya. Mulai dari Mbak Aurel dulu pakainya di mana? Pas saya di Budi Farma, itu tepatnya di Pangkah. Di Pangkal. Iya. Budi Farma itu udah memiliki cabang apa belum? Udah, baru punya satu di deket Pasar Klutuk. Oh, di Pasar Kuto. Ya. Mbak Aurel rumahnya di mana Mbak Aurel? Sayangan. Sayangan. Ya. KKN-nya kan di Pangkah ya. Ya. Itu berapa menit sih kalau misalnya perjalanannya? Dari rumah sih 30 menit. Jauh ya? Iya, Itu jauh. pakai apa? Pakai motor. Diantar? Kalau shift malam diantar, kalau shift pagi berangkat sendiri. Oh, berani tak? Berani. Kalau Mbak Amel sendiri di mana PKN-nya? Saya kebetulan dapat apotik di Mugimari, di Janegara, Jatibarang. Itu ada cabangnya juga? Nggak ada, mungkin Belum ada ada. nama yang sama ya, tapi bukan, beda manajemen. Iya, Rumahnya Mbak Amel di mana? di Songgong, Songgong. Mm-mm. Jauh juga? jauh, 30 Berapa? menit. Oh sama 30 menit. Itu diantar juga Enggak sih, naik motor sendiri. sendiri? Iya. Jadi kalau pulang malam gitu juga pulang sendiri gitu? Sendiri. Pernah ada yang ngawal dari belakang. Enggak, Pernah. maksudnya teman saya. Temen. Teman. Terus PKN-nya berapa bulan Amel? 2 bulan. Mbak Amel juga 2 Sama bulan ya? 2 bulan. Dicariin atau cari sendiri-sendiri? Dicariin dari sekolah. Itu berarti sesuai domisili tempat tinggal ya? Iya, yang Kayak paling PKN dekat. sana berarti di mana? Iya. Nah, terus persiapan kayak apa saja sih yang harus kita siapin untuk menghadapi PKL? Kalau dari saya, yang pertama itu mental ya, mental. Mental. Terus yang kedua itu materi. Materi. Banyak belajar karena materi yang ada di SMK Saka Medika ini nggak jauh beda dari yang nanti kita di lapangan. Karena emang bener-bener sama. Jadi harus lebih belajar, terus lebih mengetahui lebih luas tentang obat sih, khasiat obat gitu. Berarti praktikumnya juga sama yang ada di Sama. dunia nyatanya. Sama persis. Kalau Mbak Aurel, apa sih yang harus disiapin? Sama mental. Pertama mental. Nah, kan di sini sebelum PKL nanti ada perbekalan. Iya. Perbekalan itu sangat penting buat nanti dalam dunia Iya, kerjaan. iya. Ya. Nah, perbekalan di sini itu sangat penting banget kan. Setiap pas kelas 11 itu ada dua Pembekalan, ya praktikum. dua praktikum. Nah, pertama itu kan resep, kedua kan SIMA itu simulasi apotik. Ngapain aja itu simulasi apotek? Kayak di situ nanti dikasih obat, nah golongannya apa aja, terus kasih expired ada apa. Jadi Gitu simulasi aja. apotek itu sama aja kayak kita Pelayanan. sedang pelayanan di Iya. apotek gitu. Sama. Berarti benar-benar sama Iya, ya. sama-sama. Sama kita Iya. sama di dunia. Ya. Alhamdulillah. Terus Mbak Amel, waktu hari pertama PKL itu kan pasti ada rasa takut ya. Pasti. Itu gimana cara menanganinya? Gimana ya? Ya lebih kayak enjoy aja sih. Yang rasa overthinking itu ternyata nggak Nggak apa yang nggak kayak kita sesuai bayangin. ekspektasi. Iya, kayak wah ternyata seru ya, enjoy gitu. Kalau Mbak Aurel, gimana cara mengatasi ketakutan atau nervous? Cara beradaptasinya gitu. Ya pertama emang takut. Ke malamnya takut kayak nanti di sana ngapain ya? Kan belum tahu. Iya. Belum tahu tentang obat, kan nggak tahu kan di sekolah sama di luar kan beda. Beda. Ya beda. Di sana kayak wah bakal ngapain ya, kayak nggak ada niatan buat PKL tapi itu wajib PKL. Nah, berarti belum siap di Iya, sana, belum siap. belum siap. Oh. Apalagi itu 2 bulan. Lama ya? Iya lama, jadi kayak nggak ada niatan, belum ada niatan tapi harus siap. Kegiatannya di apotek itu ngapain aja? Kegiatannya di sana melayani, tentu kan melayani obat. Kadang kalau dapat resep, kalau ada obatnya ya nanti dilayani Jadi ya. sama aja kayak mengurus. Ya mengurus, pernah menggerus obat ya. Kalau
ada yang minta salep nanti diracikin salep. Kalau ada yang minta contoh, dikasih contoh obat misal paracetamol, nanti misal konsumennya minta 1 lembar, nanti dikasihkan gitu aja. Berarti itu cuma melayani aja apa ada kegiatan lain di apotek? Melayani aja sih. Melayani aja? Iya. Kalau Mbak Amel sendiri kegiatan di apotek itu ngapain aja? Yang pas awal-awal itu pasti masih bingung kan, Iya. kayak mau apa ya ini, mau ngapain gitu Iya. kan. Nah, terus pas seiring berjalannya waktu kayak oh kayak gini, Ngikutin ya ya. ngikutin karyawan, Iya. terus kayak ya udah kita melayani konsumen, terus pas udah di akhir bulan kita dibiarin kayak ya udah kamu apa sih namanya layanin sendiri, iya nggak yang ada, bantuin. iya gitu biar mandiri. Terus peraturan di setiap tempat kerja, di setiap sekolah, dimanapun kita berada kan pasti ada peraturan ya. Peraturan di apotek Mugimari itu apa aja? Nggak ada peraturan yang harus gimana sih. Fleksibel. Yang penting harus disiplin, terus mau ikuti arahan dari apoteker. Udah itu aja. Iya. Kalau Mbak Aurel, ada peraturan nggak? Nggak ada sih, nggak ada peraturan sama sekali. Cuma kitanya harus tahu kalau misal pagi harus beres-beres, nyapu ya harus nyapu, Bantuin. iya bantu. Kalau nyetok obat ya harus tahu. Berarti kalau misalnya ada stok obat datang, bantuin Iya, ngecap iya gitu. dilihat obatnya ini bener nggak kayak gitu. Mbak Amel juga gitu. Sama. Sama kurang lebih ya. Terus pengalaman yang lain kayak misal di apotek kan nggak cuma monoton gitu aja iya, ya, kayak iya, nggak cuma benar. melayani aja atau ngestok obat aja, kan mesti ada pengalaman lucu atau kejadian mistis mungkin Mbak Amel punya. Kalau mistis ada tapi nggak di apotik, Di apotek. tapi di jalan pas pulang itu malam pas banget saya dapat shift siang kan, Iya. terus pulang jam 9:30 itu masih di awal-awal, jadi Masih takut ya? masih takut, apalagi kan jarang keluar malam kan. Si parents Iya. Jadi pas awal-awal pulang malam itu apa sih takut. Takut berarti kayak kan jaraknya jauh ya Mbak, 30 menit. Terus pas di jalan itu emang sawah semua kan, terus ada orang itu boncengan berdua. Terus Lihat di spion atau pertama emang aku yang lihat duluan, dia di depan. Nah terus abis itu aku selip, ternyata dia juga berusaha mepet sambil klakson. Nah, jadi apalagi mindset aku yang aduh apa ini jahat gitu kan. barangkali jambret atau begal. Nah, di musim-musimnya gangster ya. terus habis itu kayak takut kan, ya udah tapi aku gas terus sih. Tapi Sampai alhamdulillah aman. alhamdulillah. Tapi itu sampai 100 km Iya. kecepatan. Terbang dong. Enggak dong. Kalau Mbak Aurel Pernah cerita kejadian. pas di tempat PKL itu di Budi Farma, pas waktunya mau sholat maghrib, nah Iya. sholat, terus kayak di belakangnya kayak ada orang tapi nggak tahu itu orang apa bukan, tetap sholat Itu sholat sendiri. kayak wah takut banget tapi bodoh amat sih, barangkali bukan. Apoteknya Besar besar. Sholatnya di sebelah mana? berarti sebelah kan Ada musola sendiri. ada musola sendiri, ada Tapi nggak apa-apa kan? nggak apa-apa, Cuma mindsetnya Mbak Iya. Aurel aja. Ada lagi nggak? nggak ada sih, cukup itu aja. Kalau cerita yang mungkin lucu yang buat ketawa atau gimana, kejadian konyol mungkin. Pernah pas itu ada konsumen beli rambutnya itu lucu banget ya, kayak jadi ketawa Kecil. enggak, udah bapak-bapak rambutnya itu lucu, terus Apa? pakainya itu Gimbal. iya gimbal, terus pakainya Iya, helmnya tentara tapi bajunya bukan tentara gitu. Helmnya tentara tapi Iya bukan Tapi ternyata itu bukan tentara. bukan orang biasa, pakainya motornya Supra pas itu, orang hitam kan. Jadinya kalau dia nih beli, mbak beli obat kan ketawa, harusnya nggak ketawa jadi ketawa kan, jadi nggak enak gitu. Boleh Iya. ya kayak gitu. Kalau Mbak Amel ada cerita lucu nggak? Pernah sih, pas itu kan ada konsumen beli obat sakit gigi Ponstan. Tapi dia bilangnya, "Mbak, beli spontan" gitu. Iya, aku jawab, "Oh, gitu dong." Jawa ternyata.
Terus abis itu aku benerin, oh ponstan ya Pak, bukan Mbak, spontan. Terus abis itu ya udah aku ambilin ponstan. Terus ini Pak, iya Pak ini namanya ponstan, enggak Mbak ini namanya spontan gitu. Nah, namanya juga orang tua Iya, ya. Iya, mengenai orang tua ya. Itu kan kadang nggak semua orang, apalagi kan kita tinggal di Tegal ya dengan bahasa ngapak. Otomatis nggak semua orang itu bisa bahasa ngapak, nggak semua orang juga bisa bahasa Indonesia juga. Iya. Terus cara mengatasinya kayak misal ada orang tua yang udah sepuh, gitu, kan pasti pakainya bahasa kromo ya. Iya, Itu bisa Mbak Aurel. Gimana cara mengatasinya? Kadang kalau tahu artinya ya bisa, cuma Sedikit. ya sedikit, cuma dibalas nggih gitu Iya, toh. yang penting Iya, tahu yang ya. penting tahu. Kalau Mbak Amel sendiri, Alhamdulillah tahu sedikit lah, kayak nggih monggo, nggih mboten gitu. jadi untuk yang menonton juga ya harus memperluas bahasa, jangan cuma bisa bahasa Indonesia aja, bahasa benar. ngapak aja, tapi juga kita harus tahu bahasa Jawa ya. Iya. Kromonya. Apalagi kromo itu sangat penting. Penting ternyata. Terus yang terakhir nih, kesan dan pesan. Mbak Aurel atau Mbak Amel dulu? Saya Ya, Mbak Abel dulu. kesannya seru banget. Serunya kenapa nih? Ya dapat pengalaman baru, dapat ilmu kayak nanti kita kerja tuh kayak gini loh gitu. Bayangannya. Terus kayak alhamdulillah di apotek saya tuh setiap bulan di akhir bulan itu kita hangout, anjay hangout. Nggak stres gitu. Pas itu kebetulan saya ke pantai, terus di bulan kedua diajak nongki di kafe. Itu seru. Nongki, Tuh, anak skena banget ya. Seru banget sih, seru. Terus pesannya? Pesan buat adik kelas nanti PKL ya, jangan takut tapi harus menyiapkan mental, itu harus utama sih, harus mental. Terus materi karena materi yang ada di sini di SMK Saka Medika itu nggak jauh beda dari yang nanti kita di apotek. Alhamdulillah bisa sekolah di SMK Saka Medika. Kalau Mbak Aurel, kesan-pesannya apa sih buat teman-teman? Kesannya ya senang di sana, cuman pernah dapat teguran karena pas ada konsumen beli itu ngetawain, jadi kayak mungkin nggak enak dilihat gitu, kok masa anak PKL kayak gitu sih. Nah, kita kan beli ya, ya, kita ketawain. ya, apalagi tuh orang tua lucu kan, jadi nek pengen ketawa. Nah, kalau pesannya buat adik kelas ya semangat buat belajar, menghadapi PKL itu sangat penting buat nanti ke depan kerjanya. Jadi intinya yang harus disiapkan penonton atau yang mau PKL itu yang pertama itu mental, Iya. agar kita itu apa ya namanya, berarti kuat, Bisa menyesuaikan diri. nggak cengeng gitu Iya. ya, kayak baperan, baperan. gitu. Jadi untuk pesan yang lainnya kita harus menyiapkan materi lebih ya. Apalagi di Saka Medika itu materinya sangat penting banget buat nanti di luar. Berarti plek ketiplek sama. Iya, Sama. nggak ada bedanya. Ada bedanya. Sama. Jadi untuk penonton, terutama adik kelas mungkin atau yang Yang mau masuk mau di masuk sini, Saka Medika, jangan takut ya untuk menghadapi PKL nanti, kayak buang pikiran-pikiran negatif yang ada di otak. yang PKL dari itu SMP seru. jangan dibawa-bawa. Ya, PKL itu intinya tuh PKL itu seru, PKL itu asik, jadi dibawa enjoy aja. Itu saja mungkin ya, ada Ya. tambahan mungkin dari Mbak Ana atau Mbak. Nggak ada sih, cukup. Nggak Cukup. Saja podcast dari Sadika pada pagi hari ini. Jangan lupa nantikan podcast lainnya yang pastinya akan tayang ya di Iya. jurusan lain. Stay tune. Stay tune ya. Jangan lupa